Halo, selamat malam. Eh, Selamat malam, selamat datang kembali di ibadah live streaming kita di ibadah Yofi pada malam hari ini. Eh, Saya mengajak teman-teman sebelum itu untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Untuk mengawali peribadahan pada malam hari ini, saya mengajak teman-teman semua untuk mengangkat sebuah pujian yang mengatakan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita kembali mengangkat pujian ini di awal kembali dengan sikap sungguh-sungguh bahwa kita akan datang ke hadirat Tuhan pada malam hari ini. Saya mengajak teman-teman. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan. Kau masih berikan kami napas kehidupan Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Bapa, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kembali lagi ibadah. Meskipun kami terpisah oleh jarak dan tempat Tuhan, kiranya Bapa Engkau turut hadir di dalam setiap diri kami ini Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang kami dapatkan pada malam ini Tuhan, biarlah boleh bermanfaat bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Bapa. Haleluya, amin. Shalom. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Sukacita Kita. Bagi yang ingin bertepuk tangan, saya persilakan di rumah untuk bertepuk tangan. Kita angkat pujian kita, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita angkat kembali pujian ini. Lihatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dengarkan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Ya guys, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat sebuah pujian yang berjudul Selidiki Aku. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita angkat kembali pujian ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus?
Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita angkat pujian ini kembali. Sedikit aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami persilakan. Firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang luar biasa malam yang indah ini, sehingga Engkau memberikan kami kesempatan, akhirnya Tuhan kami boleh melakukan ibadah online. Dan terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah mengambil pelayanan, dan juga Engkau berkati anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan, sedang mengikuti Tuhan peribadahan online ini Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Hamba-Mu ini tidak pandai berkata-kata Tuhan, tapi Tuhan, hamba-Mu mau dipakai lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dan kiranya sederhanakanlah firman Tuhan ini ke dalam pendengaran kami, sehingga kami dapat mengerti, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Shalom. Selamat malam buat teman-teman semua, dan terima kasih buat Dian, Chris, sama David, dan teman-teman yang lain juga, Randy, Tia yang saat ini berada di gereja, sedang membantu jalannya live ini. Dan selamat malam juga buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan dari awal sampai saat ini. Sebelum saya mulai khotbah, saya punya rencana untuk mengajak live streaming sama-sama, tapi saya lihat mungkin ada beberapa teman yang Facebooknya itu belum di-upgrade, kayak gitu. Jadi mungkin next-nya itu bisa di-upgrade dulu, jadi kita bisa live bareng, kayak gitu. Jadi ini fasilitas sudah luar biasa sekali, teknologi sudah sangat canggih sekali. Walaupun kita nggak bisa
bertemu secara langsung, tapi setidaknya kita masih bisa saling bertatap-tatapan. Ini kayak gitu. Baiklah, kita akan memulai. Malam ini kita punya tema, dan sebenarnya malam ini adalah Bapak Gembala, cuma Pak Gembala harus ke daerah menemui adiknya yang saat ini sedang sakit, jadi saya harus menggantikannya. Yang pasti adiknya boleh cepat sembuh lah, intinya kayak gitu. Dan kita akan mulai. Soal anak muda, dan malam ini memang ibadah khusus Yofi, khusus anak muda. Jadi mungkin teman-teman yang merasa sudah tua, tapi masih mempunyai jiwa muda, silakan menyaksikan. Dan kalau memang ada yang keliru, nah boleh kasih informasi. Yang pasti setiap generasi, ya, dari generasi Pak Gembala, intinya dari orang tua kita sampai generasi sekarang, intinya yang mempunyai suatu keluhan soal anak muda. Karena apa? Emang anak muda zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Ya, mungkin pergaulannya, mungkin juga tata cara bahasanya, berpakaiannya atau segala macam. Tapi yang buat mereka sama itu adalah anak muda itu susah untuk dikekang. Jadi nggak suka dikekang. Senang dengan kebebasan, mencintai popularitas, ya. Dan yang pasti selalu mau diakui, selalu mau dihargai, dan nggak mau direndahkan. Ini seperti itu. Inilah anak muda. Faktanya seperti itu. Saya pernah muda dan sekarang juga masih muda. Ya, menurut istri saya masih cukup muda. Kayak gitu. Dan menurut anak saya masih ganteng katanya. Oke, jadi ditambah lagi zaman sekarang, ya, sudah canggih. Kita bisa live streaming gini kan udah canggih kan. Jadi kita bisa mengakses apa saja, mengupload apa saja, dan berkomentar apa saja. Dan terkadang tanpa mempedulikan efek yang akan terjadi ke depannya. Demi apa? Demi eksis, demi popularitas. Ini seperti itu. Nah, banyak anak muda sekarang menghormati dan menghargai orang tua kalau ada maunya. Betul? Ya. Atau hanya sekedar di mulut saja. Tapi sikap dan tingkah lakunya itu tidak mencerminkan kalau dia menghormati. Jadi cuma perkataannya aja kayak gitu. Tapi sikapnya, tingkahnya itu jauh dari perkataannya. Tidak terlepas dari anak muda Kristen juga. Hampir gak ada bedanya dengan anak muda lainnya. Jadi anak muda Kristen juga sebenarnya hampir seperti itu. Gak ada bedanya. Nah, malam ini saya mau kasih tahu buat teman-teman, ya, anak muda Kristen. Kita sebagai orang Kristen harus beda dengan orang lain. Anak muda Kristen harus beda dengan anak muda non-Kristen yang lainnya. Kenapa? Kita akan lihat dan kita akan belajar satu sosok yang keren, itu seorang Daniel. Oke, buat teman-teman yang saat ini megang Alkitab, boleh dibuka. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 9. Oke. Saya akan menjelaskan. Jadi teman-teman bisa baca di sana ayat 1 sampai 9 atau sampai 21 selesai di ayat di pasal satunya. Itu. Di situ di mana Raja Nebukadnezar sedang mencari anak muda yang keren. Intinya yang berwawasan, yang secara penampilan itu oke, segala macam kayak gitu. Jadi dia suruh pengawal untuk mencari orang-orang tersebut. Dan akhirnya dapatlah sebagian banyak pemuda juga didaftarkan, termasuk Daniel. Dan ada 3 temannya. Jadi malam ini saya mau kasih Daniel dan Daniel CS. Kita tahu temannya Daniel itu siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi saya singkat Daniel CS. Intinya mereka ini adalah orang-orang yang takut akan Allah. Orang-orang anak muda yang intim dengan Allah, intinya kayak gitu, erat bersekutu dengan Allah. Jadi ada perbedaan seperti itu. Nah, perbedaannya di mana? Kalau kita lihat di ayat 8 dan 9,
Saya akan bacakan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Daniel terang-terangan menolak apa yang disediakan atau fasilitas yang diberikan oleh raja. Salah satu soal makanan. Karena perintah raja, kalau misalnya di ayat yang yang kedua dan seterusnya di atasnya itu. Jadi raja memerintah untuk pegawai-pegawainya untuk merawat. Jadi orang-orang yang memang disiapkan untuk bekerja di dalam istananya. Intinya dikasih makan, minum yang sama dengan raja. Tapi Daniel menolak. Daniel tahu. Ya, Daniel tahu. Karena Daniel nggak mau karena raja ini dia penyembahannya itu bukan kepada Allah, bukan kepada Tuhan, tapi ilah yang lain. Ini jadi Daniel dan CS ya itu nggak mau ikut-ikutan. Jadi mereka cukup hanya makan sayur saja. Inti kayak gitu. Akhirnya di ayat 9 mereka mengaruniakan Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi mereka ini dikasih oleh pegawai-pegawai istana yang merawat mereka seperti itu. Nah, jadi Daniel serta ketiga temannya, CS-nya itu, ya, akhirnya menjadi pilihan raja, Nebukadnezar, untuk dapat bekerja di dalam istana. Jelas, raja punya kriteria untuk orang yang dipanggil ke dalam kerajaannya. Kalau teman-teman bisa lihat di ayat 3 sama 4, di situ bilang, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Intinya punya kriteria yang khusus. Dan sebenarnya banyak anak muda tersebut selain Daniel dan teman-temannya. Tapi akhirnya karena Tuhan sayang dengan Daniel, karena Daniel juga memang erat dengan Tuhan, akhirnya Daniel yang dipilih untuk masuk ke dalam kerajaan Nebukadnezar, bekerja di istananya. Daniel dan ketiga temannya. Kayak gitu. Nah, memang saat itu bukan hanya Daniel yang seperti saya bilang, nggak hanya Daniel aja, banyak pemuda-pemuda yang lain. Tapi Daniel, mereka tetap taat sama perintah Tuhan dan tidak mau menyantap makanan yang sama dengan disantap dengan raja santap. Inti kayak gitu yang raja makan. Mereka hanya meminta makan sayur saja. Nah, jadi bagaimana menjadi anak muda Kristen yang gaul di mana Tuhan? Ya, kalau misalnya di sini minimal ada 3 prinsip dari dari sikap si Daniel ini. Minimal ada 3 prinsip. Kayak gitu. Prinsip pertama, anak muda senang dengan popularitas. Oke, anak muda senang dengan popularitas, tetapi harus yang berkualitas. Oke, saat Daniel dipilih, pasti semuanya saat raja mencari anak muda, semua pasti pengen daftar bisa kerja. Masuk dalam istana kayak gitu. Nah, setiap manusia, apalagi anak muda itu senang dengan popularitas. Tapi ingat, anak muda Kristen boleh mempunyai popularitas tinggi, tapi harus yang berkualitas. Kayak gitu. Kenapa? Pada dasarnya anak muda selalu ingin jadi populer, makanya sekarang sosial media menyediakannya. Betul? Menyediakan sarana agar kita menjadi orang yang lebih eksis. Intinya bisa eksis. Kayak gitu. Dikit-dikit update status, ya, sakit sedikit, pusing, update status, disuruh minum obat malah update status. Kan seperti itu. Jadi
saking pengen eksisnya, segala sesuatu yang terjadi dengan kita itu diupdate. Ini ditulis status di akun Facebook lah, ini di akun sosial media kita. Biar orang tahu, biar kita kelihatannya nih eksis banget gitu. Jadi kita hidup di dunia maya, belum tentu hidup di dunia nyata. Jadi kayak gitu. Jadi hidup di dunia maya, jadi orang lihat, wah bener nih lagi sakit, nanti ditanya, di komen, di like kayak gitu. Sekarang anak muda lebih haus akan like. Gitu. Kalau nggak ada like, dicoba kok nggak ada yang like, atau nggak nanti dia ganti status yang lain, atau nggak lah ganti atraksi yang lain. Ini seperti yang penting eksis, kayak gitu. Nah, terlepas itu, dengan keeksisan kayak gitu, kadang anak muda banyak yang tidak mempedulikan. Apakah dia sudah menjadi berkat? Segala status, segala konten-konten yang dia buat, apakah bisa menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang-orang yang melihatnya? Kayak gitu. Nah, kalau pemuda Kristen, ya sebenarnya popularitas itu hal yang wajar. Dan pemuda Kristen juga harus seperti itu. Tetapi benar-benar harus punya kualitas. Seperti firman Tuhan bilang kayak gini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kekasihmu, dalam kesetiamu, dan dalam kesucianmu. Anak muda Kristen harus belajar menjadi teladan yang baik. Yang mencerminkan kamu itu orang Kristen. Yang mencerminkan kalau kamu itu murid Yesus. Contoh, kita lihat teman-teman, banyak status kalau secara tulisan, bukan tulisan yang memberi semangat, ya, malah tulisan yang menghujat, mengumpat, berkeluh, kesah, inti kayak gitu. Itu secara tulisan. Apalagi kalau misalnya kayak update status atau enggak mengupload konten-konten, misalnya gambar atau video kayak gitu, kita bisa lihat perbandingan sampai keluar meme yang enggak enak. Ya, kalau posting video, khususnya ini yang cewek nih, posting yang video, posting yang foto, kalau pakainya terlalu tertutup, orang kurang like. Tapi kalau sedikit terbuka, orang banyak like kayak gitu. Karena yang terbuka ini banyak like, maka ya pemudi itu ya lebih banyak mengupload foto-foto yang sedikit sensual, biar orang banyak lihat, biar orang banyak berkomentar, like kayak gitu. Nah, kayak misalnya kalau zaman sekarang aja kita bisa lihat, kita nggak bisa pungkiri aja di sosial media begitu banyak, khususnya aplikasi TikTok. Oke, ya aplikasi TikTok bagus, aplikasi TikTok nggak salah kok kalau misalnya kita eksis di aplikasi TikTok. Tapi kita harus bijak memakai aplikasi ini karena gini, apapun yang kita upload, meskipun kita saat ini hapus, ingat rekam jejakmu itu masih ada. Kayak gitu. Google itu punya tempat penyimpanan di mana di situ bangkai-bangkai foto, video yang pernah kamu share di situ, walaupun sudah dihapus tapi masih ada. Inti seperti itu. Sama juga TikTok. Kayak gitu. Kita lihat TikTok di situ banyak video-video yang mau cewek, yang mau cowok, segala macam ada di sana. Sampai yang jadi-jadian juga ada. Kayak gitu. Yang nggak jadi-jadian buat jadi-jadian juga ada. Biar eksis, biar populer, inti kayak gitu. Terus juga mungkin kita bisa lihat banyak teman-teman kita atau enggak banyak yang kita lihat video-video TikTok itu, ya mungkin ada banyak juga orang-orang Kristen, pemuda-pemudi Kristen yang kelihatan lah mungkin dari kalung yang dipakai lah, anting yang dipakai, segala macam, mungkin baju yang dia pakai. Tapi konten yang dibuatnya malah nggak mencerminkan kalau dia seorang pengikut Kristus. Agak sedikit memalukan sih. Ini kayak gitu. Dengan tampilan sensual, vulgar, atau membuat prank-prank yang malah merugikan orang. Kayak gitu. Intinya itu nggak mencerminkan seorang Kristen. Seorang Kristen itu harus beda. Kayak gitu. Harus menjadi contoh yang baik. Teladan yang baik. Nggak salah update status. Yang pasti kita harus punya dengan bijak mengupdate status kita, mengupload foto, video, segala macam. Kayak gitu. Kalian populer, kalian akses itu boleh. Ya, karena gimana pun kita selalu mau saya selalu ngomong gini, kita harus
mengadakan diri kita. Pastikan kehadiran diri kita itu menjadi berkat. Pastikan kehadiran kita itu selalu ditunggu-tunggu. Harus menjadi berkat. Tapi dengan positif, bukan yang negatif. Kehadiran kita ditunggu untuk upload foto atau video yang nggak senonoh ini kayak gitu. Ya emang sih ditunggu-tunggu karena biasa sekarang yang foto atau video kayak gitu biasa dibilang pemersatu bangsa. Jadi kayak gitu. Agak aneh sih. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Anak muda sekarang. Nah, terus yang kedua. Prinsip kedua, jiwa konsumtif yang tinggi. Tapi harus bermanfaat dan berguna, guys. Oke, kita semua ini memang gemar untuk mengkonsumsi apa saja, ya. Maksudnya tuh menerima apa saja. Kayak gitu. Jiwa konsumtif identik dengan kegemaran atau kesukaan untuk mendapatkan barang, ya, mungkin bermerek, canggih, ya, atau pergi ke tempat-tempat yang sangat populer, sangat indah, ini bisa dipamerkan, yang kan seperti itu. Nah, hal itu nggak ada salahnya sih sebenarnya kalau misalnya dilakukan secara tidak berlebihan dan memaksa. Ini kayak gitu. Secara berlebihannya yaitu mungkin punya HP baru, diupload. Ya ini HP baru, ini banyak sekarang konten-konten yang pamer iPhone 11, ya kayak gitu, cek-ceknya telepon pakai iPhone 11, diklik, bukan. Oke, ada sedikit kesalahan teknis. Video live streamnya harus terhenti. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil tunggu teman-teman yang lagi join. Apanya? Nggak perlu. Cukup itu aja. Oke. Sambil nunggu teman-teman yang join. Biasa, ini salah satu kelemahan satu teknologi khususnya di Indonesia. Ya, Indonesia mempunyai jaringan yang bisa dibilang nggak seperti di negara-negara lain yang begitu cepat, stabil. Kalau di Indonesia ini kurang stabil, jadi kayak gitu. Tapi ini nggak menyurutkan semangat kita, kayak gitu. Udah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang kembali bergabung. Oke, saya akan mengulangi prinsip yang kedua, ya, soal jiwa konsumtif tinggi, tapi harus yang bermanfaat dan berguna. Jiwa konsumtif itu selalu identik dengan kegemaran, kesukaan untuk membeli barang-barang yang mungkin itu barang-barang yang keren, mewah, branded, orang bilang kayak gitu, atau ke tempat wisata, ke tempat yang keren lah, inti kayak gitu, secara khususnya biar untuk dipamerin, kayak gitu. Nggak salah sih, anak muda Kristen seperti itu nggak salah, tapi yang pasti jangan berlebihan. Banyak teman-teman yang di luar Kristen yang sangat-sangat berlebihan, ini seperti itu, memamerkan sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu. Inti kayak gitu, dia di mana lah, dia beli apalah segala macem kayak gitu, biar orang tahu dia punya uang, biar orang tahu dia punya barang yang mewah. Inti seperti itu. Nah, di Mazmur pasal 119 ayat 9 bilang gini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Meskipun Alkitab sudah ada di HP Android, anak muda Kristen zaman sekarang, ya bisa dicek deh. HP Android anak muda Kristen itu pasti semuanya punya aplikasi Alkitab. Oke? Tapi tidak menjamin kalau itu menjadi kesukaan anak muda tersebut. Tidak menjamin kalau aplikasinya itu menjadi yang sering diakses. Kalau memang boleh cek satu persatu di HP kalian, oke?
Coba deh lihat di pengaturan, di situ ada keterangan aplikasi yang sering dibuka. Lebih banyak Facebook, Instagram, WA, Line, ini segala macam. Alkitabnya mungkin yang paling ujung, karena seminggu sekali baru dibuka. Disuruh buka baru dibuka. Ini kayak gitu. Nah, padahal kemarin kita tahu kalau Alkitab itu banyak kegunaannya. Karena di Alkitab itu kitab suci orang Kristen, disitulah firman Tuhan. Jadi kayak gitu. Kebanyakan jadi pajangan. Ayolah teman-teman, anak muda Kristen harus beda. Oke, mungkin kamu tidak akan langsung suka dengan firman Tuhan. Ya. Tapi ingat, firman Tuhan adalah pedoman bagi orang Kristen. Mungkin ada hal-hal yang kamu nggak suka atau bosan bacanya, tapi di situ banyak manfaatnya dan sangat berguna untuk kamu. Oke, belajar untuk menyukai firman Tuhan. Memang berat, karena gimana pun iblis selalu menggoda. Oke, iblis tugasnya menggoda, tapi pilihan ada di tempat kita. Pilihannya ada pada kita. Ya, saat kita mau belajar untuk menyukai firman Tuhan, ada hal-hal yang lain ya yang iblis pergunakan untuk menjauhkan kita dengan firman Tuhan. Kayak gitu. Kalau misal boleh ditanya, satu hari buka Alkitab berapa banyak? Oke, mungkin dibuka aja habis itu dimatikan, nggak pernah dibaca. Mungkin dibaca, oke, dibaca cuma untuk mencari ayat-ayat yang keren, tapi tidak benar-benar bacanya. Kayak gitu. Memang nggak mudah, tapi kita harus punya komitmen, kita harus belajar untuk bisa membaca Alkitab, menjadi suatu kegemaran. Ini seperti itu. Nah, pelan-pelan pasti bisa. Makanya kita nggak bisa, mungkin kalau dari diri sendiri mungkin kita lemah. Maka dari itu firman Tuhan juga bilang, besi menanjamkan besi. Kayak gitu. Jadi manusia menolong manusia. Jadi kita punya komunitas, kita bisa saling tolong menolong untuk saling mendorong. Makanya di setiap gereja, ya, di setiap gereja termasuk GKMI punya komsel, punya kelompok sel, intinya gunanya untuk kita saling menguatkan, saling berdoa satu sama lain, dan saling belajar akan firman Tuhan. Inti kayak gitu. Biar kita makin kelamaan menyukai dengan akan firman Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, rendah hati tapi nggak rendahan. Kalau kita balik lagi kita lihat di si Daniel dan CS, ya, mereka menolak untuk diberi makan seperti yang diberikan kepada raja. Secara manusia orang akan berpikir Daniel CS ini rendah hati banget sampai lebih milih makan sayur saja. Ya, mereka tidak terpengaruh dengan makanan raja karena mereka sadar mereka bukan orang rendahan yang terpengaruh dengan makanan yang lezat, tetapi malah menajiskan. Karena mungkin aja makanan itu sudah dipersembahkan kepada ilah-ilah lain. Maka Daniel mengantisipasikan, dia memutuskan dan teman-teman yang nggak mau makan makanan yang dimakan oleh raja, sama minumannya juga. Ini kayak gitu. Nah, jadi punya sikap rendah hati, tapi nggak rendahan. Ini kayak gitu. Nah, anak muda memang mencintai kebebasan. Suka melakukan apa yang dipandang baik menurut dia sendiri. Apalagi hal itu bisa membuat dia lebih eksis lagi. Lebih terkenal lagi. Lebih dikenal orang lagi. Akan tetapi kehidupan anak muda Kristen seharusnya jauh beda. Kita sama. Ya, anak muda Kristen dan anak muda yang lain-lainnya punya kesamaan, sama-sama punya hak bebas. Oke, tapi tetap ada batasannya. Nah, anak muda juga kayak gitu, khususnya orang Kristen juga punya batasannya. Jangan karena demi popularitas segala cara kamu lakukan sampai dengan yang merendahkan diri kamu sendiri. Saya rasa sampai di sini kalian paham. Apa saja yang bisa membuat kalian rendah. Ingat, kita manusia, nggak ada satupun mau direndahkan.
Tetapi kadang tanpa sadar diri kita sendiri yang merendahkan diri kita. Kita sendiri yang merendahkan. Akhirnya orang melihat kita juga dengan rendah. Kayak gitu. Oke, kamu cantik, kamu ganteng, tapi postingan kamu malah nggak mencermin kamu seorang Kristen, akhirnya kamu direndahkan. Saat dikomentari, kamu malah marah-marah. Apalagi zaman sekarang itu zamannya challenge-challenge. Ya, zamannya challenge-challenge, ada yang bagus, tapi kebanyakan yang nggak jelas. Ya, ada yang bagus, tapi kebanyakan yang nggak jelas. Ya, hanya biar dianggap lebih eksis saja, biar terkenal aja. Perlu kerendahan hati untuk tidak menjadi rendahan. Alkitab bilang, kita anak muda harus mempertahankan kelakuan yang bersih. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Ini kayak gitu. Jadi buat teman-teman ya, harus lebih bijak milih challenge-challenge biar kamu eksis. Kayak gitu. Di luar sana, di sosial media, itu banyak challenge-challenge yang luar biasa. Keren banget, tapi belum tentu menjadi berkat. Ingat, netizen itu lebih kejam dari algojo yang menyiksa Yesus. Apapun yang kamu sajikan, apapun yang kamu kasih, nggak semuanya itu suka, maka netizen itu akan menyerang. Kamu bisa terima, kalau enggak, kamu bisa stres sendiri. Karena cuma lihat komentar-komentar yang nggak enak. Ya, mungkin kamu direndahkan di situ, kamu marah-marah, percuma karena kamu udah duluan merendahkan diri kamu sendiri. Gitu. Jadi tolong lebih bijak lagi untuk membuat konten, lebih bijak lagi milih challenge. Boleh nggak apa-apa ikutan challenge, buat seru-seruan, biar eksis nggak apa-apa. Tapi anak muda Kristen harus beda. Perlu kerendahan hati. Jangan semuanya ikut. Punya challenge yang baru harus ikut biar kekinian kayak gitu. Challenge patahkan tulang ikut, challenge patahkan gigi ikut kayak gitu. Ini seperti itu. Biar kelihatan lebih keren. Kayak gitu. Coba cari challenge yang lebih bagus. Dia lebih bisa menjadi Kristen, lebih bisa menjadi berkat, mencerminkan kamu orang Kristen. Seperti itu. Nah, komunitas itu pun ya, dalam satu komunitas pun sebenarnya juga berpengaruh dengan mempengaruhi kamu tanpa sadar. Ini kayak gitu. Jadi kamu gabung dengan komunitas apa, kamu ngumpul dengan teman-teman kayak gitu yang seperti apa, itu tanpa kamu sadari kamu akan terpengaruh. Walaupun kamu awalnya nggak bakal ikut-ikutan, tapi lama-kelamaan kamu pasti akan ikut-ikutan. Seperti itu. Nah, kalau kamu berada dalam komunitas baik, maka baiklah lakumu. Tapi kalau komunitas memburuk, maka kamu akan terikat di dalamnya. Ingat, firman Tuhan juga bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi buat teman-teman, sekali lagi malam ini saya mau ingatkan, saya juga pernah jadi anak muda, kayak gitu. Apalagi pengen eksis, zaman sekarang eksisnya anak muda Kristen itu lebih canggih, kayak gitu. Requestan mungkin bisa saling video call, sekarang ini bisa sambil dengarkan firman Tuhan di aplikasi kayak gitu dengan khotbah-khotbah yang lain. Kalau zaman dulu zaman saya masih remaja, itu anak muda Kristen itu punya satu kebiasaan yaitu dengarkan radio. Dulu masih populernya radio. Samaria, Mazmur 21, itu radio yang sering didengarkan. Itu siaran yang sering kita dengar waktu zaman dulu. Karena apa? Kita bisa seruan-seruan di sana, kita bisa teleponan, terus bisa saling titip salam, kayak gitu. Jadi fokusnya cuma di situ. Tapi kalau sekarang, kalau disuruh dengerin radio, mungkin nggak ada yang mau lagi. Jarang lah, kayak gitu. Tapi banyak hal-hal yang positif di luar sana, banyak hal-hal positif yang saat ini ada. Ini kayak gitu yang bisa kita pergunakan untuk lebih eksis lagi. Yang mencerminkan kalau orang Kristen itu, anak muda Kristen itu beda dengan anak muda yang lain. Jadi guys, gaul di dalam Tuhan tidak akan mengurangi popularitasmu. Ingat, gaul di dalam Tuhan itu tidak akan mengurangi eksismu. Kayak gitu. Anak muda Kristen ngumpul. Sekarang aku mau nanya, anak muda Kristen ya,
ngumpul itu ngomongin apa? Kalau bukan soal gereja, kalau bukan soal firman Tuhan, kalau bukan soal kegiatan-kegiatan keagamaan, kerohanian, tiga gitu. Kok bosan kok? Iya, awalnya bakalan bosan. Tapi kalau orang yang sudah benar-benar Yesus dalam dirinya, nggak akan bosan. Kayak gitu. Kan lucu kali kalau anak muda Kristen ngumpul bahasnya soal cewek. Ya, kalau cewek bahasnya soal gosipin orang. Ini kayak gitu kan agak lucu. Nggak ada bedanya. Tapi kalau misalnya komunitas Kristen ngumpul, segala sesuatu di kehidupannya disangkut pautkan dengan firman Tuhan. Intinya saling sharing. Gimana sih kehidupanku, gimana sih kehidupanmu, benar nggak saya udah ngelakukan kayak gini, ini sharing kayak gitu. Mungkin kita nggak bakalan 100% benar-benar intinya benar, tapi setidaknya kalau kita saling mendukung, saling menolong, dan dalam komunitas yang benar, maka kita akan semakin baik kelakuan kita. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman untuk malam ini. Mungkin ada pertanyaan setelah kita berdoa. Kalau misalnya ada yang mau bergabung juga di live streaming ini juga silakan. Nanti tinggal kasih tahu aja, langsung klik aja di situ. Tapi khusus aplikasi Facebook yang sudah di-upgrade ya. Kalau yang belum di-upgrade nggak bisa. Nanti kayak gitu. Jadi kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Engkau baik luar biasa. Ampuni kami semua Tuhan, jikalau selama ini Tuhan, kelakuan kami ini, sifat tingkah laku kami ini Tuhan, tidak bedanya dengan orang-orang di luar Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau jadi orang Kristen yang lebih menjadi berkat, belajar untuk menjadi garam, belajar untuk menjadi terang. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat kami dengarkan, sehingga kami dapat mengerti dan kami aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, mungkin ada pertanyaan atau hal yang menyangkut kehidupan anak muda lah. Ini malam ini, dan mumpung masih ada waktu, kita akan sampai jam 8.30 seperti biasa. Ini baru jam 8, berarti ada 30 menit untuk teman-teman bertanya. Ini seperti itu. Nah, ini tiba-tiba kepikiran juga mulai dari kemarin-kemarin soal Koko punya satu pertanyaan yang pasti ada gift-nya. Kayak gitu. Oke. Jawaban yang paling cepat setelah ibadah online ini selesai. Yang masuk ke grup. Jadi khusus yang bergabung di grup WA pemuda. Kayak gitu. Jadi setelah live streaming ini selesai, jawaban yang paling pertama masuk itu pemenangnya. Tapi cuma satu saja. Jawabannya cuma satu. Jadi kalau teman-teman sudah tahu jawabannya, jadi siap-siap nih. Habis live streaming selesai, kalian bisa langsung jawab di grup pemuda. Kayak gitu. Dan ada gift, ada hadiahnya yang akan dibagikan, nanti langsung mungkin ketemu di mana atau apa gitu. Ya mungkin hadiahnya nggak spesial banget. Mungkin hadiahnya ini nggak wah, mungkin nggak mahal, tapi setidaknya bisa memberkati teman-teman. Ini kayak gitu. Oke? Jadi pertanyaan ini gampang sekali. Ingat, dengar perkataanku, dengar baik-baik. Oke. Sebutkan. Ya, ini gampang sekali sebenarnya. Sebutkan nama asli dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Nama asli Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Nama asli Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Oke? Jadi saya akan tunggu setelah live streaming ini selesai yang duluan. Oke? Kayak gitu. Tapi khusus spesialnya, teman-teman yang berada di sini nggak boleh jawab duluan. Curang itu namanya. Iya, karena kita live streamingnya pakai satu HP aja, yang lain bisa ikutan tinggal jawab. Tapi pokoknya siapa cepet-cepetan. Oke, nanti saya akan yang jadi jurinya Koko sendiri. Jadi Koko lihat. Tapi kalau udah jawab duluan sebelum live streaming ini, itu nggak sah. Jadi aku akan cari pas yang jam 8.30 jawabnya.
Oke, yang pas jam 8.30 jawabnya yang paling pertama itu pemenangnya. Itu pertanyaan yang paling gampang, tapi tetap rebutan. Tergantung jaringan juga. Itu seperti itu. Ingat, nama asli, saya ulangi lagi. Nama asli Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Salah satu salah. Nama asli ya. Dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Nggak ada? Mungkin, kenapa? Belum ada ya? Ya udah, jadi sekalian pengumuman. Jadi apa namanya nih? Jadi minggu depan kita akan melakukan ibadah pray and worship, ya pray and worship. Nanti, tapi dengan konsep yang keren. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberkati, karena kita akan memberikan kesempatan buat teman-teman untuk merequest lagu, merequest pujian, kayak gitu. Bisa nanti secara langsung saat live streaming, tapi bisa juga dari grup GKMI. Jadi kita akan sediakan 10 lagu cukup. 10 lagu. Jadi 5 lagu diambil dari requestan teman-teman selama 1 minggu ini. Dan 5 lagu itu secara live. Tapi kalau misalnya secara live nggak ada, berarti secara yang requestan yang sebelumnya yang diambil. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada requestan lagu yang sama, berarti kita tetap ambil satunya aja. Kayak gitu. Nah, teman-teman cara requestnya bukan cuma kok aku mau minta nyanyikan pujian, misalnya sentuh hatiku, kayak gitu. Bukan hanya seperti itu, tapi kenapa kamu mau kita nyanyikan, atau kenapa kamu mau mendengarkan pujian sentuh hatiku? Ini kayak gitu. Ada alasan kenapa kamu request lagu itu. Jadi ada sedikit kesaksian seperti itu. Jadi kita yang di sini nanti bisa sedikit kesaksian juga soal pujian yang akan kita bawain sesuai dengan requestan kamu. Itu seperti itu. Jadi nanti di grup akan dibuat pujian, alasan kenapa pilih pujian. Jadi alasannya yaitu kesaksianmu. Bukan cuma alasannya karena aku suka dengar sih. Sorry, mungkin itu nggak bakal kita putarin. Kita semua segala pujian itu enak didengar. Gitu. Jadi satu ada pujian yang benar-benar ngena. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa request, habis itu kasih alasannya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan soal anak muda kayak gitu. Kalau memang nggak ada, ini kita tutup lebih cepat nih. Atau kita pujian dulu. Seperti itu, sambil nunggu. Kenapa? Oh ya, giveaway. Oh, oke. Ya, sama juga ada giveaway juga untuk minggu depan ya. Nah, kayak gitu. Dan hadiahnya juga keren. Pokoknya seperangkat ADP. APD. APD kayak gitu. Jas hujan. Terus apa namanya tuh air disinfektan. Kayak gitu. Terus sapu tangan. Itu APD lah gitu, alat pelindung diri. Seperti itu. Jadi minggu depan, jadi teman-teman yang mau request siapkan lagunya, pujiannya, dan alasannya. Nanti kita akan rangkum. Kayak gitu. Kalau ada yang sama, nanti kita akan gabungan jadi satu. Itu saja. Dan mungkin kalau minggu depan ada beberapa teman kita di sini agak lengkap. Jadi nggak hanya mungkin 2-3 orang, bisa aja berlima di sini. Kayak gitu. Ya. Sambil nunggu jam 8.30. Ini baru jam 8, kita angkat pujian aja dulu kali ya. Pemusik. Pemusiknya mana? Pemusik. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang mau request lagu. Kalau misalnya hari ini free, ya hari ini free, hari ini bebas.
Kita mau angkat pujian apa? Hari ini free. Oke. Kita malam ini angkat satu pujian sukacita aja. Oke. Pujian sukacita yang pasti malam ini kita pasti semua harus bersukacita. Kita ke pujian bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Oke, sekali lagi ya, kita pujian ini dari awal. Jadi buat teman-teman semua lebih semangat lagi. Yo. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Yes. Pujian ini rahmat Tuhan itu selalu baru untuk kita semua. Apapun keadaan kita, bersyukurlah senantiasa. Maaf mungkin suara saya nggak begitu bagus, tapi setidaknya malam ini ada yang merequest lagu. Dan yang nyanyi bukan saya yang pasti, yang sudah biasa nyanyi. Oke, malam ini ada yang request dari William, free ya malam ini requestnya. Pujian ku naikkan syukurku. Oke, saya undang teman saya, saudara saya yang dulunya kecil sekarang sudah dewasa kayak gitu. Randy. Oh, ku naikkan syukurku. Ya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Mungkin yang kayak gitu deh. Nggak apa-apa lah. Ini seperti itu, Ren. Oke, biar Randy saja yang mengeksekusinya, saya serahkan kepada Randy. Oke. Halo Will. Kunaikan syukurku lagunya siapa Will? Lagunya, ya kalau lagunya NDC itu lagunya Fresh. Nah itu dia. Atau lagu yang kunaikan syukurku.
Will. Semoga memberkati bagi kita semua, bukan cuma buat William. Kita naikkan syukur bagi Allah kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidup kita. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak buat semua pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Buat semuanya deh yang di belakang layar, yang di depan layar, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekali lagi teman-teman, minggu depan jangan lewatkan, jangan di skip, pantengin terus Facebook GKMI Philadelphia jam 7 malam hari Sabtu. Karena minggu depan kita bakal ada live music bareng Yofi. Jadi teman-teman bisa request lagu, bisa dengerin lagu bareng, di rumah bisa nyanyi bareng. Kapan lagi dengerin live music gitu kan? Biasanya musik ke cafe baru bisa denger live music. Ini kita denger live music bareng. Bahkan ada giveaway-nya. Jadi bagi teman-teman yang bisa jawab pertanyaan minggu depan, langsung di kolom komentar siapa yang duluan dan paling benar, langsung dapat giveaway-nya. Nanti akan dikasih tahu minggu depan giveaway-nya apa dan cara dapetinnya gimana. So, ya, giveaway dari Kodedi berarti akan mulai berlaku setelah video ini terhenti. Detik keberapapun itu nanti kita akan lihat di HP ini, detik keberapa berhenti, dan di grup nanti siapa yang duluan memasukkan jawabannya pada detik setelah detik video ini berhenti adalah yang menang. Tapi kalau jawabannya benar, boleh salah satu huruf Kodedi? Nggak boleh, harus perfect. Satu huruf nggak boleh, apalagi satu kata ya. Jadi harus perfect. Nama lain dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Oh, nama asli dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke? Hadiahnya pasti luar biasa lah, walaupun tidak gimana mungkin dinilai harganya tidak terlalu mahal dari segi materi, tapi pasti Kodedi memberikan dengan hati yang ikhlas dan pasti sangat bermanfaat bagi teman-teman. So, jawab secepat mungkin dan sebenar-benarnya. Oke, see you next week. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Shalom. Oh iya, doa. Udah tutup. Doa dulu ya. Ya udah, kita doa ya teman-teman. Lupa berdoa tadi, doa khotbah, selesai khotbah udah, tapi sekarang kita doa selesai ibadah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, penyertaan-Mu bagi hidup kami sepanjang minggu kami boleh melakukan setiap aktivitas kami masing-masing. Dan malam hari ini kami mengucap syukur, ibadah live kami malam hari ini boleh berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit kendala, tapi tidak apa-apa, teman-teman masih terus bergabung bersama dengan kami. Kami mengucap syukur ya Bapak, dan biarlah Engkau mempertemukan kami minggu depan kembali di acara live bersama Yofi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa hidup kami, kegiatan kami selanjutnya, bahkan besok kami akan beribadah bersama-sama, tetap di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Cek. Oke. 1, 2, 3. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu bersorak hanya untuk-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku taikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu bernyanyi hanya untuk-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Iya, karena belum hafal lagunya. Sip.